Saat senja, Tracy mencari beberapa buku medis tentang detoksifikasi. Membawa foto itu meninggalkan Bukit Oldies. Matahari terbenam seperti warna merah darah, menyinari jalan turun bukit warna yang hangat. Tracy melihat sosok Amanda dan Dixon melalui kaca spion yang perlahan-lahan menghilang. Akhirnya menarik kembali pandangannya, menatap foto di tangannya. Dia sudah mengirim foto dan informasi terkait yang dia dapatkan hari ini kepada Thomas, berharap bisa memberikan beberapa petunjuk, secepat mungkin menemukan tabib dewa. Waktu tidak akan menunggu orang, sekarang hanya tersisa 14 hari lagi. Hati Tracy sangat cemas, mendesak dengan cemas. Kemudikan dengan lebih cepat, pulang lebih awal. Iya, Nyonya. Daniel tidur sendirian di rumah sampai malam, baru memasakkan diri untuk bangun dan mandi, turun ke lantai bawah untuk menemani anak-anak makan. Dia mengira tenaganya sudah pulih sekarang, namun saat turun ke lantai bawah, kakinya lemas hampir terjatuh. Untungnya Ryan memapahnya tepat waktu. Tuan Daniel, aku mau melaporkan sesuatu. Ryan berpura-pura mau melaporkan sesuatu kepada Daniel, berbicara sambil turun ke lantai bawah. Sebenarnya ia hanya ingin memapah Daniel dengan tenaganya sendiri. Pengikut yang lain dan para pembantu tidak bisa melihat masalahnya. Begitu turun ke lantai bawah, sekelompok anak mengelilinginya kemari. Papi, Papi, Paman, Paman. Anak baik. Daniel mendorong Ryan dengan Ryan membukukan badan untuk memeluk anak-anak, namun begitu berjongkok, bagian kepalanya terasa pusing. Tuan Daniel, Ryan sangat khawatir. Kalian ribut sekali. Carlos tiba-tiba berteriak kencang. Semuanya kembali ke tempat duduk, cepat. Anak-anak tercengang sejenak, satu demi satu mengerucutkan bibirnya dengan sedih, tetapi tetap kembali ke tempat duduk mereka dengan patuh. Memanfaatkan saat anak-anak naik ke atas kursi, Ryan memapah Daniel untuk duduk di tempatnya, kemudian mengobrol dengan anak-anak sambil tersenyum. Anak-anak, apakah senang di sekolah hari ini? Senang. Hari ini kami ujian. Aku mendapat nilai 100 di semua pelajaran. Aku juga. Hari ini kami belajar menyanyi, juga belajar menggambar. Anak-anak mengobrol masalah yang dipelajari di sekolah dengan Ryan. Hanya Carlos yang tidak berbicara, tetapi diam-diam membawakan segelas air hangat untuk Daniel. Papi, minum air. Terima kasih, Carlos. Kondisi mental Daniel sangat buruk sekarang, bahkan tidak bisa mengobrol dengan anak-anak. Jadi Ryan sengaja mengobrol dengan anak-anak, mengalihkan perhatian mereka. Semua ini Carlos bisa melihatnya. Dia melihat tampang papinya yang lemah dan lelah, sangat tidak tega, tetapi juga tidak berani menunjukkannya. Hanya bisa mencari alasan untuk bertanya. Papi, apa papi terlalu lelah? Masih oke. Daniel mengusap-usap kepala Carlos. Sudah mau makan? Pergilah duduk. Iya. Carlos kembali ke tempat duduknya. Bibi Riana dan para pembantu menyajikan hidangan yang terakhir. Semua orang mulai makan. Daniel tidak ada nafsu makan, memasakkan diri untuk mencicipi beberapa sup, kemudian bersiap-siap hendak naik ke lantai atas, tetapi baru saja berdiri langsung terjatuh. Tuan Daniel. Kali ini meskipun Ryan tetap pergi memapah Daniel, tetapi sudah tidak sempat. Daniel langsung terjatuh di samping meja. Papi! Ini pertama kalinya Daniel hilang kendali dan tumbang di depan anak-anak tanpa bisa dijaga. Tiba-tiba orang-orang di rumah panik semua. Ryan segera mengantar Daniel ke kamar tidurnya dan meminta Lily untuk menanganinya. Carlos dan Carla mengelilingi di samping ranjang, menangis sampai gemetar, tetapi menutup mulutnya dan tidak berani mengeluarkan suara.
Carlos berdiri di sudut tidak berani mendekat, tetapi air matanya mengalir tanpa henti. Bibi Riana dan para pembantu semuanya terlihat panik. Hanya ketiga anak kecil itu sepertinya tidak mengerti apa-apa, masih makan di depan meja makan. Apakah paman sakit? Sepertinya iya. Pasti iya. Sepertinya paman sakit pala. Bodoh sekali. Mengapa Bibi tidak mengundang Mami untuk mengobatinya? Semua orang sibuk masing-masing, walaupun Paula dan beberapa pengawal lainnya sedang menjaga ketiga anak kecil itu, tetapi perhatian mereka juga ada di lantai atas. Mereka semua mengkhawatirkan Daniel, oleh karena itu tidak ada orang yang memperhatikan kata-kata ketiga anak itu. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya stabil juga. Namun kali ini Lily juga sudah menangis. Sekarang aku sungguh tidak tahu harus bagaimana. Menelpon Dr. Heidi. Ia meminta kita untuk menerima takdir. Aku... Pasti ada caranya. Rian tidak ingin menyerah. Sekarang aku pergi menelpon Thomas. Hari ini Nona Tracy telah memberinya petunjuk baru. Mungkin Kak Rian, Nona Tracy sudah kembali. Rian segera berbicara. Hartono buru-buru datang melapor. Rian buru-buru keluar untuk menyambutnya. Pada saat ini Tracy turun dari mobil melihat ekspresi para pengawal dan pengikut yang aneh. Dia terkejut buru-buru berlari ke dalam. Nona Tracy. Rian bertemu dengannya di lantai atas. Apa yang terjadi padanya? Tracy buru-buru bertanya. Tadi pingsan lagi saat makan malam, tapi sekarang kondisinya sudah termasuk stabil. Suara Rian gemetar. Namun, jika kita terus seperti ini... Wajah Tracy menjadi kaku, berlari dengan cepat masuk ke dalam kamar tidur, melihat Daniel yang berbaring di ranjang dengan kritis, hatinya gemetar. Mami. Sebelumnya anak-anak sudah dibawa keluar, sekarang tahu maminya sudah pulang, mereka datang lagi mencarinya sambil menangis. Tuan Daniel pingsan di depan meja makan, anak-anak terkejut. Rian melaporkan dengan suara kecil. Tracy melihat anak-anak menangis sampai gemetar, sangat tidak tega. Dia berjongkok untuk memeluk mereka, berpura-pura kuat dan berkata, Carla, jangan menangis. Papi pasti bisa sembuh. Anak-anak menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara tangisannya, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan isaknya. Mami, apa papi akan mati? Carla tidak bisa menahan diri dan bertanya. Tidak akan. Tracy menjawab dengan tercekat. Papi pasti akan sembuh. Mami akan menyelamatkannya. Tapi, jangan bertanya lagi. Carlos menyela kata-kata Carla, meneteskan air mata sambil berkata dengan emosi. Mami bilang akan sembuh. Ya akan sembuh. Kita harus percaya pada Mami. Carla menutup mulutnya, menangis sampai gemetar, tapi juga tidak berani mengeluarkan suara. Semuanya salahku. Pasti karena aku terlalu nakal, membuat papi marah sampai sakit. Carla sangat menyesal sekarang. Jika aku patuh, apa papi akan sembuh? Pasti bisa sembuh, Carlos. Tracy mengusap-usap kepalanya, menarik nafas, berpura-pura kuat dan berkata, Sudah, Mami mau merundingkan sesuatu dengan Paman Rian. Kalian kembali ke kamar dulu. Naomi dan pelayan wanita membawa anak-anak pergi dengan diam. Anak-anak menoleh kembali, setiap berjalan 2 langkah, matanya berlinang air mata. Tracy berdiri menyeka air matanya, mulai memerintahkan, Bibi Riana, minta semua orang istirahat lebih awal. Tidak perlu khawatir, besok pagi semuanya akan baik-baik saja. Iya, Nyonya.
Bibi Riana buru-buru pergi mengurusnya. Hartono, kamu jaga di luar saja, Tracy memerintahkan. Baik Nyonya. Hartono pergi dengan menundukkan kepala. Di dalam kamar hanya tersisa Daniel yang pingsan, Lily dan Rian. Lily, kamu katakan dengan jujur, sebenarnya berapa banyak waktu yang dia punya? Tracy bertanya dengan Lily. Hari ini aku sudah berkomunikasi dengan Dr. Heidi melalui telepon. Katanya kondisinya saat ini mungkin tidak akan bertahan lama. Lily berkata dengan tercekat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Sekarang juga hanya tersisa 14 hari. Setiap hari kondisinya akan semakin memburuk. Jika masih tidak menemukan tabib dewa, akibatnya sungguh tidak bisa dibayangkan. Rian sangat sedih. Namun sekarang kita sungguh tidak ada cara lain sama sekali. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk. Tracy buru-buru mengeluarkan buku-buku medis itu dan memberikannya kepada Lily. Lily, cepat lihat apa buku-buku medis ini berguna. Juga ada ini. Tracy mengeluarkan foto itu dan memberikannya pada Rian. Ini foto tabib dewa. Coba kamu lihat, apa bisa mendapatkan suatu petunjuk. Rian menerima fotonya, melihat dengan teliti. Ia sangat terkejut. Ini tabib dewa. Ini jelas-jelas adalah seorang remaja. Tampaknya masih belum dewasa. Foto ini dipotret beberapa tahun yang lalu. Tracy menghitungnya, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Di sini masih sangat muda, berarti sekarang baru berusia lebih dari 20 tahunan. Rian sangat terkejut. Aku mengira tabib dewa adalah orang parubaya. Aku juga sama. Tracy menganggukkan kepala. Jadi, sebelumnya arah yang kita cari salah. Kamu cepat pergi menyelidiki ulang. Aku sudah mengirim foto itu pada Thomas, tapi kamu juga bisa menyelidikinya dengan cara lain. Baik. Rian buru-buru keluar dengan membawa foto. Nona Tracy, buku-buku ini aku harus memperlihatkannya pada dokter pengobatan tradisional yang lain. Aku pribadi tidak terlalu mengerti pengobatan tradisional. Lily memegang buku medis dan berkata, selain itu, apakah Anda keberatan jika aku memindai buku medis dan memberikannya pada Dr. Heidi? Minta dia membacanya juga. Sudah seperti ini, masih keberatan apa? Tracy berkata, cepatlah pergi. Baik, semua orang sudah pergi. Tracy menatap Daniel yang berbaring di ranjang. Suasana hatinya sangat buruk. Dia berjalan ke samping ranjang, merapikan selimut untuknya, mengusap-usap wajahnya dengan lembut, berkata dengan suara ringan, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Pasti bisa. Tutut. Pada saat ini ponsel Tracy tiba-tiba bergetar. Itu telepon dari Victor. Dia mengambil ponsel dan menerimanya di balkon. Victor. Tracy, maaf, apakah aku mengganggumu? Victor selalu begitu lembut dan perhatian. Tidak apa-apa, ada apa? Tracy bertanya dengan suara ringan. Beberapa hari ini, aku terus mengirim pesan padamu. Kamu tidak membalas, aku sedikit mengkhawatirkanmu. Tapi poin utamanya adalah mau memberitahumu. Besok aku akan pulang ke negara Maple. Tidak tahu apakah kamu ada waktu. Victor, maaf sekali. Akhir-akhir ini aku tidak ada waktu. Semoga kamu selamat sampai di tujuan. Baiklah. Victor sedikit kecewa. Kalau begitu, kita tetap saling berkomunikasi ya. Jika kelak kamu butuh sesuatu, kapanpun bisa mencariku. Terima kasih. Ketika Tracy hendak menutup telepon pada saat ini, tiba-tiba terdengar satu suara di ujung telepon. Nona Gracia, Anda tidak boleh masuk.
Nona Gracia. Kakak, aku tidak ingin kembali ke negara Maple. Aku mau tinggal di kota Bunaken. Aku mau mencari Stanley. Garcia, Victor memanggilnya, kemudian berkata pada Tracy dengan suara kecil, Tracy, aku tutup telepon dulu ya, maaf. Sampai jumpa. Tracy menutup telepon, mengerutkan kening. Suara tadi itu adalah Garcia. Sudah sekian lama dia masih mengkhawatirkan Stanley, juga termasuk tergila-gila padanya. Hanya saja jika hati orang terlalu kejam mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Ketika Tracy hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba melihat pot bunga di balkon tanpa sengaja. Teringat masalah waktu itu Daniel terkena vas bunga saat di hotel. Penyelidikan Victor mengatakan bahwa seekor kucing yang tidak sengaja menjatuhkan vas, dia selalu merasa masalahnya ada yang aneh. Kemudian karena Daniel sakit parah, dia pun tidak berniat pergi menyelidikinya lagi. Namun sekarang tiba-tiba teringat, apakah ada orang yang menjatuhkannya dengan sengaja? Orang itu, mungkinkah itu Garcia? Pikiran ini terlintas di benaknya, membuat hati Tracy tegang. Jika sungguh ada orang yang menjatuhkannya dengan sengaja, kalau begitu masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika bukan karena terkena vas bunga, kondisi Daniel tidak akan memburuk dengan cepat. Orang yang menjatuhkan vas itu sebenarnya adalah pelakunya. Dia tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Memikirkan ini, Tracy segera keluar untuk mencari Ryan, memberitahu dia tebakannya, memintanya pergi menyelidikinya lagi. Baik, aku mengerti. Sekarang aku akan pergi mengurusnya. Ryan menganggukkan kepala. Aku sudah meminta orang untuk mencetak foto ini. Ini aku kembalikan foto aslinya pada Nona dulu. Iya. Tracy menerimanya. Pergilah. Ryan pergi dengan tergesa-gesa. Awalnya Tracy ingin kembali ke kamar untuk menemani Daniel. Begitu keluar dari ruang kerja, tiba-tiba melihat Betty memeluk boneka kain berjalan keluar dari kamar tanpa mengenakan alas kaki. Bibi. Ada apa, Betty? Tracy buru-buru berjalan ke sana untuk memeluk Betty. Sudah larut malam, mengapa tidak tidur? Aku mimpi buluk, takut. Bibi memeluk leher Tracy, menempel di tubuhnya, berkata sambil menangis, Bibi, aku merindukan Mami. Betty, anak baik, Bibi pikirkan cara untuk mencari Mami ya. Akan menemukannya dengan sangat cepat. Tracy menghibur Betty dengan lembut. Kita kembali ke kamar ya, anak baik. Tracy menggendong Betty kembali ke kamar, meletakkannya di atas ranjang, memakaikan selimut untuknya. Betty tiba-tiba melihat foto itu, bertambah dengan penasaran. Heh, apa ini? Ini foto. Saat Tracy menjawab, Betty sudah mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil foto itu, melihat dengan teliti. Ini sepertinya adalah... Matanya terbelalak berteriak dengan terkejut. Ini Mami. Hah? Tracy tercengang sejenak berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin ini mamimu? Ini adalah seorang anak lelaki. Bukan, ini Mami. Ini Mami. Betty masih mengulangi kata-kata ini, menatap foto itu dengan sepasang mata yang jernih. Sudah, jangan ribut lagi. Tracy tidak menganggap penting kata-katanya. Anak baik, cepatlah tidur. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan memakaikan selimut untuk Betty, kemudian hendak mengambil foto itu, tetapi Betty tidak mau melepaskan foto itu. Ini adalah foto Mami. Bibi, apa foto ini boleh untukku? Betty, anak baik, foto ini sangat penting bagi Bibi. Bibi tidak bisa memberikannya padamu. Tracy menarik fotonya dengan ringan. Sudah, cepatlah tidur.
Tapi... Shh. Tracy memberi isyarat tangan agar dia tidak membangunkan Tini dan Winnie. Betty hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan sedih tidur dengan patuh. Tracy mencium dahi Betty, berdiri dan pergi saat menutup pintu kamar, masih melambaikan tangan dengan lembut pada Betty, memberi isyarat padanya untuk tidur. Betty membuka matanya yang besar dan jernih mengingat foto itu tanpa mengedipkan mata, matanya berlinang air mata. Tracy mengambil foto dan hendak kembali ke kamar, tetapi menemukan sosok kecil sedang berada di depan pintu, sepertinya sedang menunggunya. Carlos. Tracy berjalan ke sana dengan langkah besar. Kenapa? Kamu juga belum tidur? Tidak bisa tidur. Carlos menatap Tracy dengan sedih, matanya masih ada bekas air mata dan masih memerah. Mami, apakah kondisi papi sangat gawat? Tracy menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Aku sungguh tidak berguna, tidak bisa menemukan paman. Carlos sangat putus asa, matanya berlinang air mata. Jika aku bisa menemukan paman, mungkin papi sudah bisa diselamatkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tracy memeluk Carlos menghiburnya dengan sedih. Kamu masih kecil. Kamu bisa melakukan sampai begini itu. Sudah sangat luar biasa. Tapi... Jangan khawatir. Mami sedang memikirkan cara. Mami pasti bisa menyelamatkan papi. Tracy mengeluarkan foto itu untuk menghiburnya. Lihatlah. Mami sudah menemukan foto tabib dewa. Sekarang sudah mengirim ulang datanya ke Thomas. Mami yakin sangat cepat akan ada petunjuknya. Foto apa? Coba aku lihat. Carlos mengambil foto itu dan melihatnya dengan teliti. Apa tabib dewa begitu muda? Kelihatannya seperti seorang kakak perempuan kecil. Bagaimana bisa seorang kakak perempuan kecil? Jelas-jelas ini adalah kakak lelaki kecil. Tracy tersenyum. Ini foto yang dipotret saat tabib dewa masih remaja. Salah, ini adalah anak perempuan. Carlos berkata dengan menunjuk foto itu. Meskipun rambutnya pendek, mengenakan pakaian yang seperti lelaki, tapi coba Mami lihat sepatunya. Tracy mendekat dan melihatnya dengan teliti. Memang benar tabib dewa yang di dalam foto itu memakai sandal. Juga ada sekuntum bunga di atas sandalnya. Tidak hanya sepasang sepatu ini, rangka tulangnya juga seperti wanita. Kalau sangat yakin. Apa Mami telah salah mengambil foto? Atau tabib dewa memang adalah seorang wanita?